Adam Malik Batubara lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 22 Juli tahun 1917 adalah seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga. Sebelumnya ia menjabat sebagai ketua parlemen, menteri luar negeri, presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jurnalis. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1998 berdasarkan Kepres nomor 107, TK, 1998. Sejak kecil semangat nasionalisme dan patriotisme menggelora dalam sanubarinya. Api semangat itulah yang terus mendorong si penikmat film koboi, pembaca buku dan fotografer ini mengasah segala kemampuan dan talentanya. Dunia perkumpulan dan pergerakan menjadi basis perjuangannya sejak akil balik bersama sejumlah rekannya. Putra ketiga dari 10 anak pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis itu juga memiliki sederet pengalaman berkarir sepanjang hidupnya di dunia bisnis, jurnalis, politisi, dan juga dunia pergerakan. Tentunya sejumlah karir yang digelutinya hingga di ujung usianya itu terlahir dari situasi dan dorongan semangatnya memperjuangkan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan intelektual, meskipun diperoleh dari belajar mandiri alias swasiswa atau autodidak, Adam Malik terus berjuang dalam dunia pergerakan dan perkumpulan. Bahkan dia pernah dikurung selama 2 bulan karena melanggar aturan larangan berkumpul oleh pemerintah di masa itu. Hukuman yang dialami Adam Malik kala itu ternyata tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berjuang. Meskipun tak menyelesaikan studinya di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tawalib Parabek di Bukit Tinggi pasca menuntut ilmu pada pendidikan dasar di Hollands Inlandse School, HIS Pematang Siantar, namun Adam Malik tetaplah cerdas. Hal itulah membuat dia selalu menjadi pilihan dan panutan dunia pergerakan kala itu. Bahkan saking pandainya, pada usianya yang ke-17 tahun, Adam Malik sudah dipercayakan memimpin Partai Indonesia, Partindo. Pematang Siantar dan Medan di posisi ketua sejak 1934 hingga 1935. Tak puas bila pergerakannya hanya meliputi wilayah kelahirannya di Pematang Siantar dan sekitarnya, tepat berusia 20 tahun, Adam Malik memilih pindah ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangan dan pergerakannya. Berbekal kepandaiannya menulis yang kala itu sempat menulis untuk koran Pelita Andalas dan majalah Partindo serta fotografinya, bersama sejumlah rekan, Adam Malik lalu mendirikan sebuah lembaga pers bernama Antara yang menjadi cikal bakal Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara saat ini. Mengambil posisi sebagai redaktur dan wakil direktur, Adam Malik lalu menunjuk Mr. Sumanang sebagai direktur. Bermodal sejumlah peralatan tua, berupa 1 meja tulis, 1 mesin tulis, 1 mesin Roneo, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Perjalanan pergerakan dan perjuangannya terus berlanjut di dunia kewartawanan. Pada 1941 Merister Sumanang dan Johan Syahrusah diutus Adam Malik bertemu Sugondo Jojo Puspito untuk menjadikannya sebagai direktur utama Antara. Adam Malik terus berada pada posisi redaktur dan wakil direktur. Di tengah kerja-kerjanya sebagai seorang jurnalis, Adam Malik juga membagikan jiwa dan semangat pergerakannya untuk terus berjuang membebaskan bangsa dan negara dari tangan penjajah. Adam Malik pun lalu bergabung ke dalam sebuah organisasi pergerakan rakyat bernama Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di Jakarta pada era 1940 hingga 1941. Dan pada 1945 dia lalu menjadi anggota pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Perjuangan pun terus berlanjut pada masa penjajahan Jepang pasca Belanda tekuk lutut. Di masa Nippon inilah, Adam Malik memilih untuk turun ke jalan dan melakukan gerilya bersama sejumlah gerakan pemuda untuk kemerdekaan Indonesia. Bersama Sukarni, Hairul Saleh dan Wikana, Adam Malik menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan dilarikan ke Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, Adam Malik bahkan menggerakkan rakyat kala itu untuk ikut berkumpul di lapangan Ikada seputaran Monas dan Gambir Jakarta untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Usai kemerdekaan, semangat pergerakan dan perjuangan Adam Malik terus berkobar. Lagi-lagi karena kecerdasan dan jiwa kepemimpinannya, Adam Malik lalu ditunjuk para pemuda kala itu untuk memimpin Komite Van Aksi.
Saat itu Adam Malik menjabat sebagai Ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk periode tahun 1945 sampai tahun 1947. Tak hanya bertindak sebagai ketua, Adam Malik di posisi itu lalu diberi kewenangan untuk menyusun pemerintahan. Dia pun lalu ditunjuk sebagai Ketua 2 KNIP, sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Adam Malik lalu dilirik banyak mata. Dia pun mendirikan Partai Rakyat serta Partai Murba. Partai itulah yang menghantarnya menjadi anggota DPR RI hasil pemilu 1956. Tak berhenti di situ, karir Adam Malik terus bersinar. Tidak terbatas di legislatif, namun mulai merangkak ke dunia eksekutif. Berbekal komunikasi dan diplomasinya yang baik, Adam Malik lalu dipercayakan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Inilah awal Adam Malik memulai kiprahnya di dunia internasional dan menjadi seorang diplomat ulung. Pasca menjadi duta besar, pada 1962, Adam Malik lalu ditunjuk menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat yang dilaksanakan di Washington, D.C. Amerika Serikat. Kecerdasan, kemampuan memimpin dan diplomasi yang dimiliki Adam Malik lalu membawanya menjadi seorang menteri. Dia lalu dipercaya sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-1 Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE pada Kabinet Kerja ke-4 1963. Karir ini pun terus melaju seiring dengan kemampuan yang dimilikinya. Bahkan meskipun rezim berganti, Adam Malik masih tetap dipakai dan tetap menjadi pioner pembangunan di negeri ini. Pada 1964, Adam Malik yang kala itu telah masuk menjadi anggota Partai Golkar setelah mundur dari Partai Murba, mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan pada 1966 Adam Malik lalu diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri kedua sekaligus Menteri Luar Negeri RI di Kabinet Dwikora kedua. Berlanjut sebagai Menteri Sama di Kabinet Ampera 1 1966 dan Kabinet Ampera II, berlanjut ke Kabinet Pembangunan 1 dan Kabinet Pembangunan 2. Karirnya sebagai Menteri Luar Negeri lalu menghantarnya menjadi Ketua Majelis Umum PBB. Dia adalah satu-satunya sosok orang Indonesia saat itu yang bisa mencapai puncak posisi sebagai Ketua di Majelis Umum PBB. Adam Malik jugalah sebagai pelopor terbentuknya ASEAN pada 1967 silam. Pada 1978, Adam Malik Batubara lalu diangkat sebagai Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kiprah seorang Adam Malik sepanjang usianya itulah, akhirnya dia dianugerahi berbagai penghargaan antara lain Bintang Mahaputra kelas 4 dan Bintang Adi Perdana kelas 2 serta sebagai pahlawan nasional. Usai Adam Malik menutup mata pada usia ke-67 di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 5 September tahun 1984 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setidaknya kiprah dan sepak terjang serta gelora semangat Adam Malik terus tertanam di setiap jiwa generasi anak bangsa ini untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.